Inilah kisah horor yang tersembunyi di kegelapan. Pesugihan Nyai Blorong. Joko, nelayan miskin, terjerat perjanjian gelap untuk kekayaan yang harus dibayar dengan nyawa orang yang ia cintai. Kini, ia harus menanggung akibatnya dan mencari jalan untuk menebus dosanya. Dengarkan bisikan kisah horor ini selengkapnya. Joko adalah seorang nelayan yang tinggal di sebuah desa kecil di pesisir selatan. Kehidupannya bersama istrinya, Siti, dan anak mereka yang masih kecil, jauh dari kata sejahtera. Setiap hari, ia berangkat ke laut, berharap mendapat tangkapan ikan yang cukup untuk memenuhi kebutuhan keluarga. Namun, laut yang dulu melimpah kini semakin tidak ramah. Hasil tangkapan ikan semakin sedikit, dan kondisi ekonominya semakin terpuruk. Desa tempat tinggal Joko adalah sebuah komunitas kecil yang terhubung erat dengan tradisi dan cerita-cerita rakyat. Salah satu cerita yang sering dibicarakan warga desa adalah tentang Nyai Blorong, anak dari Kanjeng Ratu Nyi Roro Kidul, yang konon memiliki kekuatan supernatural dan mampu memberikan kekayaan kepada siapa saja yang memanggilnya. Cerita itu sudah lama menjadi bahan perbincangan di antara orang-orang desa yang hidup dalam kemiskinan. Namun sebagian besar hanya menganggapnya sebagai mitos belaka. Namun, bagi Joko yang sedang berada dalam titik terendah hidupnya, cerita tentang Nyai Blorong mulai terdengar seperti secercah harapan. Istrinya, Siti, sedang sakit parah dan membutuhkan pengobatan yang tidak mampu ia penuhi. Di tengah-tengah kebingungannya, Joko mulai memperhatikan bahwa banyak orang di desa yang mulai melakukan ritual-ritual pesugihan. Mereka berkumpul di tempat-tempat sepi untuk memanggil kekuatan gaib demi mendapatkan kekayaan yang dapat mengubah hidup mereka. Ketika melihat kondisi rumah mereka yang semakin rapuh dan perut istrinya yang semakin membengkak karena penyakit, Joko mulai merasakan keputusasaan yang mendalam. Ia tahu, tanpa perubahan besar, ia tidak akan mampu menyelamatkan keluarganya. Dalam kebingungannya, ia memutuskan untuk mencari cara untuk memanggil Nyai Blorong, berharap ada jalan keluar dari kesulitan yang terus menimpanya. Pada malam hari, Joko memutuskan untuk mengikuti jejak orang-orang desa yang lebih berani. Ia menyusuri jalan setapak menuju sebuah gua yang sudah lama dikenal oleh penduduk setempat sebagai tempat yang dianggap keramat, tempat di mana Nyai Blorong diakini sering muncul. Meski rasa takut menggelayuti dirinya, Joko merasa tidak ada lagi pilihan lain. Ia harus mencoba, tak peduli berapapun risikonya. Perjalanan menuju gua itu terasa panjang dan penuh rintangan. Setiap langkah yang diambilnya terasa berat, seolah bumi ingin menahan langkahnya. Namun, dalam pikirannya, Joko hanya fokus pada satu hal, istrinya yang sakit dan kehidupannya yang semakin terpuruk. Ia terus melangkah dengan harapan bahwa di balik pintu gua itu ada sesuatu yang bisa mengubah nasibnya. Sesampainya di mulut gua, Joko berhenti sejenak. Udara malam yang dingin dan sunyi membuatnya merasa cemas. Dalam gelap, ia mendengar suara angin berbisik, seolah alam menyambut kedatangannya. Dengan tangan gemetar, Joko memasuki gua tersebut, berharap menemukan jawab atas segala keresahan yang mendera hidupnya. Di dalam gua yang remang-remang, Joko merasakan adanya kekuatan yang tak tampak namun sangat nyata. Saat itulah, ia mulai melihat sosok misterius muncul dari bayangan. Seorang wanita berpakaian hijau muncul di hadapannya dengan aura yang memancar penuh kewibawaan dan misteri. Wanita itu memperkenalkan dirinya sebagai Nyai Blorong, sosok yang selama ini hanya ada dalam cerita dan legenda. Nyai Blorong menatap Joko dengan tatapan tajam, seolah mengetahui segala sesuatu yang ada dalam hatinya. Tanpa berkata banyak, wanita itu menawarkan Joko sebuah pilihan. Sebuah tawaran yang tak bisa ditolak. Kekayaan yang melimpah bagi Joko dan keluarganya, dengan syarat satu. Joko harus berjanji untuk menuruti setiap perintah yang diberikan oleh Nyai Blorong tanpa bisa mengingkarinya. Joko, yang sudah berada dalam keadaan putus asa, tidak berpikir panjang. Ia merasa tak ada jalan lain untuk menyelamatkan keluarganya dan merubah takdir yang pahit. Dengan tekad bulat, ia menyetujui tawaran Nyai Blorong, walau dalam hatinya ada keraguan yang samar. Dalam sekejap, Nyai Blorong memberikan sebuah jimat sebagai tanda perjanjian mereka. Dengan jimat itu di tangannya, Joko kembali pulang.
Meski hatinya dipenuhi perasaan campur aduk, ia tidak bisa mengabaikan harapan yang kini ada dalam genggamannya. Ia berpikir bahwa dengan bantuan Nyai Blorong, hidupnya dan keluarga akan berubah menjadi lebih baik. Namun, benarkah perubahan itu akan datang tanpa harga yang harus dibayar? Pertanyaan itu mulai muncul, meski Joko berusaha menepisnya. Saat ia kembali ke rumah, perubahan mulai terasa. Begitu ia melangkah ke dalam rumah yang sederhana itu, ia merasa ada energi yang berbeda, seolah dunia baru terbuka di hadapannya. Tanpa disadari, perjalanan Joko menuju perubahan besar baru saja dimulai. Tetapi, apakah ia benar-benar siap untuk membayar harga dari kesepakatan yang telah dibuatnya? Malam itu, setelah menerima jimat dari Nyai Blorong, Joko kembali ke rumah dengan perasaan yang bercampur aduk. Ia merasa bingung, tetapi juga ada secercah harapan yang mulai tumbuh di dalam dirinya. Namun, meskipun jimat itu terbungkus erat dalam tangannya, rasa takut dan ragu tak kunjung hilang. Ketika ia memasuki rumah, Siti, istrinya, yang sedang terbaring lemah di tempat tidur, menatapnya dengan mata penuh harap. Joko hanya tersenyum lemah, mencoba menenangkan dirinya dan istrinya. Namun, hatinya tetap gelisah. Ia tahu, jalan yang baru saja ia pilih membawa beban yang jauh lebih besar dari apa yang ia bayangkan. Namun, malam itu, Joko tak bisa tidur. Pikiran tentang Nyai Blorong terus mengganggu benaknya. Rasa penasaran tentang kekuatan gaib yang telah ia temui semakin kuat. Joko tahu bahwa ia tak bisa mengabaikan kesempatan ini, dan ia harus segera memenuhi janjinya untuk memanggil Nyai Blorong, meskipun ia tak sepenuhnya mengerti apa yang akan terjadi selanjutnya. Di tengah malam yang sunyi, Joko memutuskan untuk berangkat kembali ke gua tempat ia pertama kali bertemu Nyai Blorong. Kali ini, ia tidak membawa ragu, hanya tekad untuk menuntaskan janjinya. Gua itu, yang semula terasa penuh misteri, kini baginya menjadi tempat yang harus ia kunjungi, tempat yang akan membawa perubahan besar dalam hidupnya. Udara malam yang dingin menyambut langkahnya yang cepat. Lautan yang biasanya menjadi teman sejatinya kini tampak begitu jauh dan sepi, seperti menghindar dari kedatangannya. Joko berjalan cepat, langkahnya terdengar menggema di malam yang sunyi. Sesekali, angin menerpa wajahnya, membawa aroma asin dari laut yang tidak lagi terasa familiar. Ia mulai merasa seolah-olah ada sesuatu yang mengawasinya, namun ia tetap melangkah dengan keyakinan bahwa apa yang ia lakukan adalah untuk masa depan keluarganya. Dalam benaknya, hanya ada satu tujuan, menemui Nyai Blorong dan meminta bantuan untuk memperbaiki nasib. Setibanya di mulut gua, suasana di sekitarnya terasa berbeda. Kali ini, tak ada suara angin atau bunyi apapun yang biasa ia dengar sebelumnya. Keheningan yang menyelimuti membuatnya merasakan sesuatu yang lebih dalam, seolah gua itu menanti kedatangannya. Dengan jantung yang berdegup kencang, Joko melangkah masuk. Begitu memasuki gua, ia merasa suhu di dalamnya lebih dingin dari biasanya. Batu-batu yang ada di sekelilingnya tampak lebih gelap, seolah menyerap cahaya yang sangat terbatas. Semakin dalam ia melangkah, semakin terasa ada kekuatan yang membebani setiap langkahnya. Setiap dinding gua yang dilalui terasa semakin rapat, dan Joko merasakan kehadiran sesuatu yang tak terlihat. Ia terus berjalan, meski ketakutan mulai merayap, sampai akhirnya ia tiba di sebuah ruang yang lebih luas. Disinilah pertemuan itu akan terjadi lagi. Di ujung ruang itu, cahaya aneh mulai menyinari dinding gua, memantulkan bayangan yang bergerak-gerak seiring dengan hembusan angin. Tiba-tiba, bayangan itu tampak membentuk sosok yang familiar, Nyai Blorong. Sosok wanita itu muncul, berpakaian hijau yang berkilauan, dengan aura yang sangat kuat, tak bisa dijelaskan dengan kata-kata. Wajahnya memancarkan keanggunan yang menakutkan, namun ada juga sesuatu yang menarik dalam tatapannya, seolah-olah menyembunyikan banyak rahasia. Nyai Blorong berdiri dengan anggun di tengah gua, matanya memandang Joko dengan penuh perhatian. Meskipun ia tak mengucapkan sepatah kata pun, Joko merasa seolah-olah ia dapat membaca pikirannya. Kehadiran Nyai Blorong tak sekadar fisik, melainkan sebuah energi yang luar biasa. Joko merasa dirinya kecil dan tak berdaya di hadapan kekuatan yang ada di hadapannya. Setelah beberapa detik yang terasa seperti berjam-jam,
Nyai Blorong akhirnya bergerak, mendekati Joko dengan langkah perlahan, seolah-olah ruang gua itu semakin sempit untuk menampung keberadaannya. Dalam diam, Nyai Blorong mengulurkan tangannya, memberikan sebuah tanda yang tak terbantahkan. Jimat yang Joko terima sebelumnya harus diletakkan di tanah sebagai simbol kesepakatan mereka. Joko merasa takut, namun ia tak bisa mundur lagi. Dalam hatinya, ia sudah berjanji untuk menuruti setiap perintah Nyai Blorong. Dengan gemetar, Joko meletakkan jimat itu di atas batu besar yang ada di tengah ruangan. Begitu jimat itu menyentuh batu, gua yang sebelumnya sunyi itu mendadak dipenuhi dengan cahaya yang terang. Suara gemuruh terdengar dari dalam tanah, seolah ada sesuatu yang terbangun di kedalaman bumi. Nyai Blorong menatap Joko dengan sorot mata yang tajam, memberikan sinyal bahwa saat ini adalah awal dari segalanya. Dalam keheningan yang menegangkan, Nyai Blorong akhirnya memberi isyarat kepada Joko untuk mengikutinya, menyusuri lorong gua yang lebih dalam. Joko mengikuti dengan hati-hati, meski ketakutannya kian menguat. Ia tak tahu apa yang menantinya, namun satu hal yang jelas, hidupnya akan berubah, dan ia tak dapat lagi menghindar dari konsekuensi apapun yang akan terjadi. Begitu sampai di ujung gua, Nyai Blorong berhenti dan menghadap Joko. Sebuah aura gelap menyelubungi mereka, dan untuk sesaat, waktu seakan berhenti. Perasaan cemas, takut, dan harapan bercampur aduk di dalam hati Joko. Ia tahu bahwa apa yang ia lakukan malam ini akan membawa dampak besar bagi kehidupannya dan keluarganya. Namun, di tengah ketegangan itu, Nyai Blorong akhirnya membuka mulutnya dan memberikan penjelasan singkat tentang perjanjian yang akan mereka jalani. Dengan langkah pasti dan tegas, Nyai Blorong menyampaikan bahwa hidup Joko dan keluarganya akan berubah, tetapi ada satu syarat yang tak bisa ditawar. Ia harus mematuhi setiap perintah yang diberikan. Joko mengangguk pelan, menerima kenyataan bahwa ia telah terjerat dalam dunia yang jauh lebih besar dari yang ia bayangkan. Malam itu, setelah pertemuan yang penuh ketegangan, Joko kembali meninggalkan gua dengan perasaan campur aduk. Kekayaan dan kehidupan yang lebih baik kini tampak lebih dekat di depan matanya, namun bayangan ketakutan juga mulai menggelayuti hatinya. Ia tahu, kehidupan baru yang akan dijalaninya tak akan pernah sama lagi. Kehidupan Joko berubah dengan sangat cepat setelah pertemuannya dengan Nyai Blorong. Pada awalnya, ia hanya merasakan perubahan kecil, namun seiring berjalannya waktu, perubahan tersebut semakin nyata dan luar biasa. Begitu kembali dari gua, ia mendapati kenyataan yang sulit dipercaya. Hasil tangkapan ikan yang semakin melimpah. Setiap kali ia melaut, jaringnya selalu penuh dengan ikan-ikan besar, jauh lebih banyak dari yang pernah ia dapatkan sebelumnya. Laut yang dulunya sulit ditebak kini memberikan rezeki yang melimpah. Bahkan, ikan-ikan langka yang biasa sulit ditemukan, tiba-tiba hadir begitu saja, seolah menunggu untuk ditangkap. Awalnya, Joko merasa lega. Ia bisa menjual ikan-ikan itu dengan harga yang tinggi, dan perlahan, ekonomi keluarganya mulai membaik. Rumah yang tadinya reot dan bocor, mulai diperbaiki. Dengan uang yang ia peroleh dari hasil laut yang berlimpah, ia membeli bahan-bahan untuk memperbaiki rumahnya, mengganti atap yang bocor, dan merapikan dinding yang sudah mulai lapuk. Istrinya, Siti, yang sebelumnya terbaring lemah karena sakit, mulai mendapatkan pengobatan yang tepat. Obat-obatan yang sulit ia dapatkan sebelumnya kini bisa dibeli dengan mudah. Perlahan, kesehatan Siti membaik, dan wajahnya yang dulu pucat dan lesu mulai kembali bersinar. Joko merasa seolah-olah hidupnya kembali mendapatkan warna. Ia bisa membeli pakaian baru untuk anaknya yang semakin besar, dan mereka mulai menjalani kehidupan yang jauh lebih nyaman dibandingkan sebelumnya. Keberuntungan yang datang begitu cepat membuat Joko merasa bahwa akhirnya, ia bisa merasakan kemudahan yang selama ini ia impikan. Hati Joko yang semula penuh kekhawatiran dan keputusasaan, kini dipenuhi dengan rasa syukur dan kebahagiaan. Namun, seiring berjalannya waktu, perasaan nyaman itu mulai terganggu oleh sesuatu yang tak terjelaskan. Meskipun segala sesuatunya berjalan lancar di permukaan, ada sesuatu yang mulai mengusik pikiran Joko. Ia mulai merasakan ada sesuatu yang aneh, suatu perasaan bahwa dirinya sedang diawasi. Ia tidak tahu pasti apa yang membuatnya merasa demikian,
tetapi rasa cemas itu mulai mengganggu ketenangannya. Di malam hari, Joko sering merasa gelisah. Ketika ia berbaring di tempat tidurnya, matanya tidak bisa terpejam dengan mudah. Setiap kali ia memejamkan mata, ia seakan mendengar bisikan halus yang datang entah dari mana. Ia merasa seolah-olah ada sosok yang memantau setiap gerak-geriknya, seperti bayangan yang tak pernah hilang. Ia merasa ketenangan yang dirasakannya selama ini hanya semu, dan ada harga yang harus dibayar untuk kebahagiaan yang diperolehnya. Ketika tidur, mimpi-mimpi buruk mulai datang satu persatu. Dalam tidurnya, ia sering kali melihat wajah Nyai Blorong yang tajam, menatapnya dengan penuh perhatian. Wajah itu tidak menunjukkan emosi, hanya mata yang menyorotinya dengan kekuatan yang luar biasa. Joko merasa seolah ia sedang diperiksa, diperhitungkan dengan seksama. Setiap kali ia terbangun dari mimpi tersebut, ia merasa tercekik, seolah ada sesuatu yang ingin keluar dari dirinya, tetapi ia tidak tahu apa itu. Pada siang hari, rasa cemas itu semakin terasa. Meskipun segala sesuatunya berjalan dengan lancar, Joko merasa seperti berada di bawah tekanan yang tak kasat mata. Setiap kali ia melihat ke laut, ia merasa seolah ada sesuatu yang menyembunyikan dirinya, sesuatu yang menunggu untuk dituntut. Ia merasa seolah-olah ada ikatan yang tidak terlihat antara dirinya dan Nyai Blorong, sebuah ikatan yang mengikat dirinya dalam janji yang harus ditepati, dan ia mulai merasakan beratnya beban itu. Pernah suatu ketika, saat ia melaut sendirian, Joko melihat awan gelap yang tiba-tiba menggelantung di atas laut. Gelombang yang biasanya tenang tiba-tiba menjadi tinggi dan menggulung. Laut yang dulu memberi kehidupan dengan mudah kini tampak menakutkan. Joko berusaha melawan ketakutannya dan melanjutkan pekerjaannya, namun saat itu juga, ia merasakan tatapan yang tajam dari kejauhan. Ia berusaha mengabaikannya, tetapi rasa cemas yang datang semakin mendalam. Dalam beberapa minggu setelah itu, Joko semakin sering merasa cemas dan gelisah. Ketika ia berjalan di sekitar desa, ia merasakan tatapan-tatapan yang aneh dari orang-orang yang ditemuinya. Mereka tidak mengatakan apa-apa, namun Joko merasa seperti ada yang berbeda dengan cara mereka melihatnya, seolah mereka tahu bahwa sesuatu yang besar telah terjadi. Dalam hidupnya, meskipun ia berusaha menyembunyikan segala perubahan itu, ia merasa terisolasi, terpisah dari kehidupan yang dulu ia kenal. Meski demikian, Joko berusaha meyakinkan dirinya bahwa semuanya akan baik-baik saja. Ia terus meyakinkan dirinya bahwa keberuntungan yang ia terima adalah hadiah yang harus disyukuri. Namun, perasaan aneh yang menyelimuti dirinya semakin sulit diabaikan. Ia merasa terjebak dalam kehidupan yang diciptakannya sendiri, di mana ia harus terus menjalani apa yang sudah ia mulai, tanpa bisa mundur lagi. Hari demi hari, kehidupan Joko berubah drastis. Keluarganya hidup lebih baik, namun kebahagiaan itu mulai terhalang oleh ketakutan yang tak jelas. Ia mulai mempertanyakan apakah kekayaan yang ia terima sebanding dengan rasa cemas yang terus mengikutinya. Apakah harga yang harus dibayar untuk semua ini terlalu mahal? Namun, satu hal yang pasti, ia tidak bisa kembali lagi. Ia telah membuat keputusan, dan kini ia harus menjalani hidup dengan keputusan itu, meskipun ia mulai merasa terperangkap dalam janjinya kepada Nyai Blorong. Di suatu malam yang gelap, ketika ia duduk sendiri di teras rumah, menatap laut yang berkilauan di kejauhan, Joko teringat pada pertemuan pertama mereka. Ia ingat betul bagaimana Nyai Blorong memberikan jimat itu, dengan janji yang tak bisa ditarik kembali. Dalam hening malam, Joko mulai merenung. Kekayaan dan kemudahan yang kini ia nikmati tak lagi terasa seperti hadiah, melainkan beban yang harus ia pikul seumur hidup. Hidupnya telah berubah, namun ia mulai merasakan bahwa segala perubahan itu datang dengan harga yang harus dibayar. Begitu banyak yang telah berubah dalam waktu yang sangat singkat, namun ketenangan yang ia harapkan tak kunjung datang. Sebuah pertanyaan besar kini menggelayuti benaknya. Apakah ia siap untuk membayar harga dari semua yang telah ia peroleh? Kehidupan Joko telah berubah drastis setelah mendapatkan keberuntungan yang melimpah. Segala sesuatu yang pernah menjadi beban, rumah yang reot, penyakit istrinya, kekurangan pangan, sekarang tampak seperti kenangan yang sudah jauh terlupakan. Namun,
Meskipun kehidupannya kini lebih baik, Joko merasa ketenangan yang diharapkannya tak pernah benar-benar datang. Sebaliknya, ia mulai merasakan sebuah ketegangan yang tak bisa dijelaskan, seolah-olah ada sesuatu yang sedang mengintai di balik kehidupan barunya yang tampak sempurna. Ketakutan yang datang perlahan semakin kuat, mengisi ruang kosong yang sebelumnya dipenuhi dengan rasa syukur. Pada malam hari, Joko tidak lagi tidur nyenyak seperti dulu. Tidur yang biasanya memberi kelegaan, kini hanya membawa mimpi buruk. Di setiap tidur malamnya, ia selalu dihantui oleh bayangan Nyai Blorong. Wajahnya yang tajam, dengan mata yang tak pernah lepas menatap Joko, mengingatkan kembali akan janji yang telah ia buat. Dalam mimpinya, Joko merasakan kehadiran Nyai Blorong yang semakin dekat, seolah-olah ia sedang dijaga oleh kekuatan yang jauh lebih besar dari dirinya. Bayangannya mengikuti Joko ke setiap sudut rumahnya, dan meskipun ia berusaha mengabaikan perasaan itu, ia tak bisa menghindarinya. Rasa cemas itu semakin menjadi-jadi. Joko mulai merasa ada sesuatu yang salah, namun ia tidak bisa mengungkapkan perasaan tersebut kepada siapapun. Dalam dirinya, muncul sebuah perasaan bersalah yang semakin menggerogoti. Ia merasa bahwa kebahagiaan yang ia terima saat ini mungkin tidak sebanding dengan harga yang harus dibayar. Bahkan, ia mulai merasakan kegelisahan yang semakin mencekam ketika ia mengingat kembali pertemuan pertamanya dengan Nyai Blorong dan bagaimana jimat itu diterima tanpa banyak berpikir. Seiring berjalannya waktu, perasaan ini semakin menjadi kenyataan. Pada suatu malam yang sunyi, setelah ia pulang dari melaut, Joko merasa ada yang aneh di sekitarnya. Laut yang biasanya tenang dan damai, malam itu tampak lebih gelap, dengan gelombang yang tinggi dan angin yang menderu keras. Seperti ada sesuatu yang sedang menunggu, menanti kedatangannya. Joko merasa semakin tertekan, seolah setiap langkahnya membawa ia lebih dekat ke dalam kegelapan yang semakin dalam. Ia merasa semakin jauh dari dirinya sendiri, terjerat dalam sesuatu yang lebih besar dari sekadar impian dan harapan yang pernah ia miliki. Perasaan aneh itu semakin menguat ketika ia mulai mendengar suara-suara aneh yang seolah datang dari dalam rumahnya. Pada suatu malam, ketika Joko sedang duduk di ruang tengah, suara-suara langkah kaki terdengar jelas meski tidak ada seorang pun di sekitarnya. Ketika ia mengecek keluar rumah, hanya ada keheningan yang mencekam. Angin malam berhembus kencang, tetapi tak ada tanda-tanda kehidupan. Namun, suara itu terus terdengar, semakin dekat, hingga akhirnya ia mulai merasa seperti ada sesuatu yang mengikutinya, mengawasinya dari balik bayang-bayang. Di dalam rumah, ia merasakan kehadiran yang asing. Meski istrinya, Siti, yang sudah pulih dari sakit, tidur dengan tenang di kamar mereka, Joko merasa seolah ada yang mengganggu kedamaian mereka. Setiap malam, ia mulai terjaga lebih lama, mengamati setiap sudut rumah yang pernah ia anggap aman. Tapi kini, rumah itu terasa berbeda. Joko merasa ada sesuatu yang tersembunyi, yang mungkin telah lama berada di sana, menunggu waktu yang tepat untuk muncul. Dan waktu itu, sepertinya, kini telah tiba. Suatu malam, setelah bertahun-tahun ia menikmati kekayaan yang diberikan oleh Nyai Blorong, Joko akhirnya merasa bahwa harga dari keberuntungan yang ia terima sudah harus dibayar. Dalam keheningan malam yang tebal, ketika ia merenung seorang diri di luar rumah, bayangan Nyai Blorong kembali muncul dalam pikirannya. Wajah itu seolah-olah menuntutnya untuk memenuhi janji yang telah dibuat, janji yang kini terasa semakin berat. Tanpa bisa ia elakkan, Joko merasa bahwa waktunya untuk membayar telah tiba. Saat itu juga, bayangan itu berubah menjadi sebuah suara yang datang dari dalam dirinya. Suara yang dalam dan menakutkan, mengingatkan Joko akan sebuah janji yang tak bisa diingkari. Akan ada saatnya kamu harus membayar, Joko, kata suara itu, meskipun tidak ada kata-kata yang keluar dari mulut siapapun. Suara itu seperti bergaung dalam pikiran Joko, membuatnya tersadar bahwa apapun yang ia terima dari Nyai Blorong tidak datang tanpa konsekuensi. Perasaan ketakutan itu semakin memburuk saat ia mendapati kenyataan yang lebih mengerikan. Kekuatan yang sebelumnya terasa memberikan manfaat kini mulai menuntut sesuatu yang lebih. Joko merasa tidak hanya kekayaan yang ia terima, tetapi hidupnya sendiri, kehidupannya yang baru, adalah bagian dari perjanjian yang lebih besar,
perjanjian yang melibatkan lebih dari sekadar dirinya. Kesejahteraan yang datang dengan mudah kini terasa seperti kutukan. Joko merasa terperangkap dalam kehidupan yang telah ia pilih, sebuah kehidupan yang penuh dengan kemewahan dan kemudahan, namun dibayang-bayangi oleh rasa takut yang terus menghantuinya. Ia bertanya-tanya apakah ia bisa kembali ke kehidupan lamanya, kehidupan yang lebih sederhana dan tanpa beban, atau apakah ia sudah terjerat dalam lingkaran yang tak bisa lagi ia putar mundur. Keberuntungan yang ia peroleh begitu cepat tampaknya sudah mulai menunjukkan sisi gelapnya. Meskipun secara fisik segala sesuatunya tampak lebih baik, batinnya terasa semakin tertekan. Dalam ketakutannya, Joko mulai menyadari bahwa hidupnya kini tidak lagi berada di bawah kendalinya. Ia merasa terikat pada janji yang telah ia buat dengan Nyai Blorong, dan kini ia harus membayar harga dari segala yang telah ia terima. Namun, Joko masih mencoba meyakinkan dirinya bahwa ia tidak memiliki pilihan lain. Ia telah memutuskan jalan yang ini, dan tidak ada cara untuk mundur. Tetapi, di dalam hatinya, ketakutan itu terus tumbuh. Setiap langkah yang ia ambil, setiap keputusan yang ia buat, semakin memperburuk perasaan bahwa ia tidak bisa lari dari takdir yang sudah digariskan untuknya. Kini, Joko hanya bisa menunggu saat di mana ia akan dipanggil untuk menunaikan janji yang semakin berat, janji yang kini terasa lebih seperti kutukan daripada berkah. Kehidupannya yang dulu penuh dengan perjuangan dan pengorbanan, kini dipenuhi dengan ketegangan dan kegelisahan. Joko tahu bahwa masa depan yang ia impikan tak akan seindah yang ia bayangkan. Namun, ia juga tahu bahwa tidak ada lagi jalan mundur. Keputusan telah diambil, dan kini ia harus membayar apa yang telah ia pilih. Keadaan Joko semakin buruk seiring berjalannya waktu. Ketika awalnya ia merasa beruntung dengan kemudahan yang datang setelah pertemuannya dengan Nyai Blorong, kini kebahagiaan yang ia rasakan mulai terasa jauh lebih terkontaminasi oleh ketakutan dan penyesalan. Keberuntungan yang begitu cepat datang ternyata memiliki bayaran yang jauh lebih tinggi dari yang bisa ia bayangkan. Meskipun hidupnya kini lebih sejahtera, hati Joko tak pernah lagi bisa merasa tenang. Kegelapan yang selama ini ia coba abaikan semakin nyata, membayangi setiap langkahnya. Di luar rumah, desa yang semula tenang kini terasa sepi dan menakutkan. Setiap kali Joko berjalan melewati jalan setapak menuju pantai, ia merasa ada sesuatu yang mengikutinya, sebuah rasa tertekan yang mengisi udara sekitar. Ia sering kali mendengar bisikan angin yang terdengar seperti suara seseorang yang memanggilnya, meskipun tidak ada seorang pun di sekitar. Ketika ia berbicara dengan orang lain, mereka pun tampak menghindar, seolah mengetahui ada sesuatu yang tidak beres dengan dirinya. Tatapan mereka penuh dengan rasa curiga, atau bahkan ketakutan, seolah mereka bisa merasakan kehadiran sesuatu yang jahat di dalam dirinya. Pada suatu malam, Joko tidak bisa tidur lagi. Hatinya gelisah, dan pikirannya dipenuhi dengan bayangan Nyai Blorong yang tak bisa ia lupakan. Mimpi-mimpi buruk yang datang setiap malam semakin mengganggu ketenangannya. Dalam tidurnya, ia sering kali melihat sosok Nyai Blorong yang menghampirinya dengan wajah yang penuh tuntutan. Di setiap mimpinya, wanita itu seakan mengingatkan Joko bahwa janji yang telah ia buat harus ditepati, dan bayaran yang ia janjikan tak bisa ditunda. Joko merasa tercekik oleh kata-kata tak terucap itu, seolah suara itu ada di setiap sudut pikirannya, memaksanya untuk memikirkan keputusan-keputusan yang ia ambil dan konsekuensi yang harus dihadapinya. Rasa cemas itu semakin menguat ketika Joko merasa dirinya semakin terisolasi dari dunia sekitarnya. Bahkan, ia mulai meragukan pilihannya. Kehidupan yang selama ini ia anggap sebagai berkat mulai terasa seperti beban yang harus dipikul. Ia merasa tidak bisa mengungkapkan ketakutannya kepada siapapun, karena ia tahu bahwa tak ada yang bisa membantunya. Perasaan ini semakin menggerogoti dirinya, membuatnya merasa bahwa ia tak memiliki pilihan lain selain terus berjalan di jalan yang telah ia pilih, meskipun jalan itu kini penuh dengan keraguan dan ketakutan. Suatu malam yang gelap, Joko merasa panggilan itu semakin kuat. Perasaan yang telah lama terpendam dalam dirinya mulai mencapai puncaknya, dan ia merasa bahwa sesuatu yang buruk akan terjadi jika ia tidak segera memenuhi janji itu. Suara yang tidak jelas datang kembali, kali ini lebih jelas dan lebih keras,
mengingatkannya bahwa waktu untuk membayar telah tiba. Joko merasa seperti ada kekuatan yang mengendalikan hidupnya, sebuah kekuatan yang jauh lebih besar dari dirinya sendiri. Ia tahu bahwa ia tak bisa lagi menghindar. Janji yang ia buat dengan Nyai Blorong kini menuntutnya untuk memilih. Pagi itu, setelah malam yang penuh dengan mimpi buruk, Joko berjalan dengan langkah yang berat menuju pantai. Laut yang selama ini memberi rezeki kepadanya kini tampak berbeda. Ombak yang tinggi dan angin yang kencang memberi pertanda bahwa sesuatu yang buruk sedang mengintai. Hati Joko semakin berat, seolah setiap langkah yang ia ambil membawa ia lebih dekat pada takdir yang tak bisa ia hindari. Ia merasa dirinya tak lagi memiliki kendali atas hidupnya. Perasaan bersalah dan ketakutan yang tak terungkapkan semakin mencekam. Setibanya di pantai, Joko menatap laut yang bergelora. Perasaannya bercampur aduk. Ia tahu bahwa apa yang harus ia lakukan selanjutnya adalah keputusan yang akan mengubah hidupnya selamanya. Ia teringat kata-kata Nyai Blorong, meskipun tak pernah terucap secara langsung, bahwa ada sesuatu yang harus ia berikan untuk terus mempertahankan kehidupan yang telah ia peroleh. Joko mulai menyadari bahwa ia tak bisa lagi hidup dalam kebohongan, bahwa kekayaan dan kedamaian yang datang begitu mudah harus dibayar dengan sesuatu yang jauh lebih berharga. Saat itulah, ia merasakan kehadiran Nyai Blorong. Meskipun wanita itu tidak muncul secara fisik, aura kekuatannya terasa sangat dekat. Dalam hatinya, Joko tahu bahwa ini adalah waktu yang telah lama ditunggu-tunggu. Janji yang ia buat kini menuntut pemenuhan, dan ia tak bisa lagi menghindar. Bayangan Nyai Blorong tampak semakin jelas dalam pikirannya, dan suara yang ia dengar seolah menuntut sebuah keputusan yang harus diambil. Sebuah pilihan yang akan menentukan nasibnya. Joko tahu bahwa ia hanya memiliki dua pilihan, meskipun keduanya tampak sama-sama mengerikan. Ia harus memilih antara memberikan sesuatu yang lebih berharga dari kekayaan yang telah ia terima, sesuatu yang lebih dekat dengan dirinya, lebih penting daripada apapun yang pernah ia miliki. Nyai Blorong tidak memberi penjelasan lebih lanjut, tetapi Joko merasa bahwa hidupnya kini berada di ujung tanduk. Keputusan yang akan ia buat malam ini akan mengubah segala sesuatu yang pernah ia kenal. Setiap detik yang berlalu semakin terasa berat, dan perasaan bahwa ia tidak lagi memiliki kebebasan untuk memilih semakin menekannya. Sungguh, ia tak lagi bisa melarikan diri dari kenyataan bahwa apa yang ia terima, semua yang ia anggap sebagai berkah, adalah bagian dari kesepakatan yang tak bisa ia ingkari. Joko merasa terjebak dalam lingkaran yang tak terputuskan, dan pilihan yang harus ia ambil seakan menjadi satu-satunya jalan keluar yang ada, meskipun ia tahu bahwa konsekuensinya tak bisa ia hindari. Dalam kegelisahannya, Joko akhirnya tahu apa yang harus ia lakukan. Ia berdiri di tepi laut yang menggulung, menatap ombak yang tak henti-hentinya datang. Ia merasakan beratnya keputusan itu, tetapi juga tahu bahwa jika ia terus menunda, maka kehancuran yang lebih besar akan datang. Ia harus memilih, dan tak ada waktu lagi untuk ragu. Sebuah keputusan besar menanti di depan mata, dan tak ada jalan untuk mundur. Namun, meski ia tahu bahwa ia tidak memiliki banyak pilihan, hati Joko tetap dipenuhi dengan rasa cemas yang mendalam. Ia merasa semakin terperangkap dalam takdir yang telah ditentukan untuknya, dan tak ada yang bisa ia lakukan untuk mengubahnya. Semua yang ia miliki, semua yang telah ia perjuangkan, kini berada di ujung tanduk, dan ia harus membayar harga dari semua yang telah ia terima. Saat itu, Joko menyadari bahwa pilihan yang ia hadapi bukan hanya soal hidup atau mati. Ini adalah tentang apa yang harus ia relakan, tentang pengorbanan yang lebih besar daripada sekadar kekayaan yang ia peroleh. Dan saat itulah, pilihan itu datang dengan berat hati. Joko berdiri di tengah keheningan malam, di pinggir pantai yang jauh dari keramaian desanya. Angin yang dingin menyapu wajahnya, dan ombak yang bergulung menambah kesunyian yang kian mencekam. Sesuatu yang telah lama ia takuti kini terasa begitu dekat, seakan hadir dalam setiap tarikan nafasnya. Beberapa waktu yang lalu, hidupnya terasa penuh dengan harapan dan impian baru. Namun kini, setelah menjalani hidup yang penuh dengan kekayaan dan kenikmatan, Joko merasa dirinya semakin terbelenggu oleh janji yang ia buat. Janji yang kini ia sadari tidak bisa dipenuhi tanpa biaya yang sangat besar.
Setelah berbulan-bulan diliputi kegelisahan dan mimpi buruk, akhirnya Joko tahu satu hal pasti. Jalan yang telah ia pilih tidak memiliki jalan keluar yang mudah. Kekayaan yang melimpah, kesembuhan istrinya, dan semua hal yang sebelumnya tampak seperti anugerah kini terasa lebih seperti kutukan. Seiring berjalannya waktu, perasaan terjebak semakin membebani pikirannya. Rasa takut yang muncul dari pertemuannya dengan Nyai Blorong kini tidak bisa lagi dihindari. Ia merasa terperangkap dalam perjanjian yang tak bisa ia ingkari. Pada malam itu, seperti yang ia duga, kehadiran Nyai Blorong terasa semakin dekat. Meskipun wanita itu tak muncul secara fisik, Joko bisa merasakan kekuatan besar yang melingkupi dirinya. Laut yang mengamuk, angin yang berdesir, dan gelombang yang bergulung seolah berbicara dalam bahasa yang hanya bisa dipahami oleh hati yang terpecah seperti Joko. Perasaan yang ia rasakan bukan lagi sekadar ketakutan biasa. Ini adalah ketakutan yang mendalam. Ketakutan akan konsekuensi dari perjanjian yang telah ia buat dan keputusan yang telah ia ambil. Seperti bayangan yang mengikuti setiap geraknya, Joko merasa bahwa tidak ada tempat lagi di mana ia bisa bersembunyi. Ia merenung sejenak, mengingat kembali kehidupannya yang dulu. Sebelum semua ini dimulai, ia adalah seorang nelayan sederhana yang menjalani hidup dengan penuh perjuangan, namun ia memiliki kedamaian batin yang sulit ia temukan kembali setelah semuanya berubah. Kini, dengan semua harta yang dimilikinya, ia merasa lebih kosong dari sebelumnya. Kehidupannya yang dulu mungkin penuh dengan kekurangan, tetapi setidaknya ia merasa hidupnya memiliki tujuan dan arti. Kini, ia berada di persimpangan yang memaksanya untuk memilih antara mempertahankan kekayaan yang telah ia terima atau mencoba mengembalikan kehidupan yang telah hilang. Joko tahu, pilihan yang dihadapinya tidak mudah. Tidak ada lagi ruang untuk ragu. Nyai Blorong telah menunggunya untuk menunaikan janji, dan kali ini, ia datang dengan cara yang lebih menakutkan. Suara yang dalam, penuh dengan ancaman dan permintaan yang tidak bisa dihindari, semakin menguasai pikirannya. Dalam kepasrahan, Joko merasa bahwa satu-satunya jalan untuk mengakhiri semuanya adalah dengan membebaskan dirinya dari perjanjian itu. Namun, ia sadar bahwa itu tidak akan semudah yang ia harapkan. Ia kembali mengenang saat pertama kali menerima jimat dari Nyai Blorong. Sebuah simbol yang seakan mengikatnya dalam perjanjian yang lebih besar daripada sekadar uang dan harta. Jimat itu bukan hanya sekadar pemberian fisik, tetapi sebuah pengingat akan ikatan yang telah terbentuk. Joko merasa, jika ia ingin menghentikan semua ini, ia harus mengembalikan apa yang telah ia terima. Semua kekayaan yang telah membawa ia kepada kenyamanan dan kebahagiaan yang semu kini harus dikembalikan. Namun, ia juga tahu bahwa harga dari pengembalian itu tidak hanya sekadar materi. Malam itu, angin semakin kencang. Ombak yang menggulung di lautan terdengar semakin memekakan telinga. Joko tahu, inilah saatnya. Waktu untuk lari sudah berakhir. Ia harus kembali ke tempat pertama kali ia bertemu dengan Nyai Blorong, gua di mana semuanya dimulai. Ia merasa itu adalah satu-satunya cara untuk mengakhiri perjanjian yang telah menjeratnya. Dengan tekad yang bulat, meskipun hatinya dipenuhi dengan ketakutan, Joko mulai melangkah menuju tempat yang penuh dengan kenangan dan ancaman itu. Saat Joko tiba di gua yang gelap itu, perasaan tak terlukiskan menyelimutinya. Setiap langkah yang ia ambil terasa semakin berat, seolah ada sesuatu yang menghalanginya. Gua itu kini tampak berbeda. Ia tidak lagi melihat tempat itu dengan mata yang penuh harapan, tetapi dengan rasa takut dan penyesalan yang mendalam. Di dalam kegelapan gua itu, ia merasakan kehadiran yang sangat nyata, kehadiran Nyai Blorong yang sudah menunggunya. Ia bisa merasakan energi yang luar biasa, penuh dengan kekuatan dan ancaman, yang menguasai ruang di sekitarnya. Tanpa kata-kata, Nyai Blorong muncul dalam bayangan di hadapan Joko. Sosoknya terlihat lebih mengerikan daripada yang pernah ia bayangkan. Wajahnya yang dahulu tampak penuh dengan godaan dan tawaran kini menunjukkan ekspresi yang jauh lebih menakutkan. Nyai Blorong bukan lagi sosok wanita yang penuh dengan pesona, tetapi sebuah entitas yang tampaknya telah menguasai Joko, menuntut pembayaran yang tak bisa lagi dihindari. Dengan segala kekuatan yang ia miliki, Joko mencoba berbicara dengan dirinya sendiri,
mencoba meyakinkan dirinya bahwa ini adalah keputusan yang benar. Ia harus melepaskan segalanya untuk membebaskan dirinya dan keluarganya dari belenggu perjanjian itu. Namun, di dalam hatinya, Joko tahu bahwa ini adalah pengorbanan yang sangat besar. Mengembalikan apa yang telah diterima, bahkan jika itu berarti kehilangan segalanya, adalah harga yang harus dibayar untuk kebebasan. Dengan penuh keputusasaan, Joko melepaskan jimat yang telah ia terima dari Nyai Blorong, dan meletakkannya di atas altar batu di dalam gua itu. Dalam keheningan yang dalam, jimat itu tampak seperti benda mati yang tak lagi memberikan kekuatan. Namun, saat itu juga, Joko merasakan suatu perubahan yang sangat kuat. Sesuatu yang besar dan tak terduga terjadi, dan dalam sekejap, ia menyadari bahwa pengembalian itu bukan hanya soal kehilangan materi, tetapi juga kehilangan kedamaian dan kenyamanan yang telah ia rasakan selama ini. Setelah meletakkan jimat itu, ia merasa tubuhnya lemas, tak bertenaga. Kekayaan yang selama ini mengelilinginya mulai menghilang, seolah ditarik oleh kekuatan yang tak terlihat. Rumah yang telah ia perbaiki dengan susah payah mulai tampak rapuh, dan perasaan kehilangan yang dalam menghantuinya. Istrinya yang dulu pulih kini kembali jatuh sakit. Desanya pun mulai dilanda bencana alam yang tak terduga, dan semua yang telah ia banggakan mulai runtuh satu persatu. Joko merasa sesal yang mendalam. Ia tahu, meskipun ia telah berusaha mengembalikan apa yang telah ia terima, konsekuensinya tak hanya menyangkut dirinya. Ia telah membuat pilihan yang besar, dan kini ia harus menanggung akibatnya. Kehidupannya yang dulu penuh dengan perjuangan kini kembali menjadi lebih keras, lebih sulit. Meskipun ia merasa ada sedikit kedamaian yang datang dengan keputusan itu, rasa sesal dan penyesalan tetap menghantui setiap langkahnya. Pada akhirnya, Joko menyadari bahwa kebebasan yang ia cari datang terlambat. Ia telah membayar harga yang sangat mahal untuk kembali ke kehidupan yang lebih sederhana, namun apa yang hilang tak bisa digantikan. Meskipun ia kini bebas dari ikatan Nyai Blorong, kehidupan yang ia impikan dulu kini hanya tinggal kenangan. Namun, dalam kesederhanaannya, Joko menemukan sebuah bentuk kedamaian yang tak lagi bergantung pada harta atau kekayaan, tetapi pada kenyataan bahwa ia telah memilih untuk hidup dengan cara yang lebih jujur, meskipun dengan segala kesulitan yang harus dihadapinya. Joko terdiam di sudut rumahnya, matanya kosong menatap keluar jendela. Setiap hal yang ia miliki, semua yang ia cintai, kini terancam. Istrinya yang sakit semakin parah, dan anaknya yang dulu penuh keceriaan kini hanya terbaring lemah, tak berdaya. Segalanya tampak seperti takdir yang tak bisa ia hindari. Meskipun ia berusaha untuk mencari jalan keluar, ia tahu bahwa kekuatan yang lebih besar darinya kini menguasai hidupnya. Suatu malam, Nyai Blorong datang dengan tuntutannya yang mengerikan. Semua kekayaan yang telah ia peroleh, semua yang telah ia dapatkan, harus dibayar dengan darah. Istrinya dan anaknya, mereka menjadi tumbal yang harus dibayar. Joko merasakan hatinya hancur. Tak ada lagi pilihan lain. Segala usaha untuk melawan hanya sia-sia. Ia harus menyerahkan orang yang paling ia cintai. Keputusan itu menghancurkan Joko. Ia melihat istrinya jatuh semakin lemah, anaknya juga semakin rapuh. Hati Joko dipenuhi rasa sesal yang dalam, namun ia merasa tak mampu lagi berbuat apa-apa. Ia tak bisa mengembalikan apa yang telah terjadi. Semua yang ia miliki hancur dalam sekejap, dan ia terjatuh dalam kesedihan yang tak terkatakan. Seiring berjalannya waktu, semua kekayaan yang ia dapatkan mulai lenyap. Rumahnya yang dulu megah kini tinggal puing-puing. Segala kemewahan yang dulu ia nikmati kini hanya tinggal kenangan pahit. Dalam keputusasaan, Joko merasa kehilangan segalanya. Hidupnya yang dulu penuh dengan harapan kini berubah menjadi mimpi buruk yang terus menghantuinya. Di tengah kehancuran itu, Joko mulai mencari penghiburan dalam keheningan. Ia mendekatkan diri pada Tuhan, sering menghabiskan waktu di musola kecil di desanya. Dengan penuh penyesalan, ia merendahkan hati, memohon ampun atas segala kesalahan yang telah ia perbuat. Setiap doa yang ia ucapkan adalah tangisan batin yang tak bisa ia tahan. Ia tahu bahwa hanya dengan mendekatkan diri pada Tuhan, ia bisa menemukan jalan keluar dari kegelapan yang kini menyelimutinya.
Hari demi hari, Joko berusaha untuk menebus dosanya. Hidupnya kini jauh dari kemewahan, penuh dengan kesederhanaan dan perjuangan. Meskipun ia kehilangan segalanya, ia merasa sedikit damai dengan langkah-langkah kecil yang ia ambil menuju pengampunan. Setiap kali ia bersujud, setiap kali ia mengingat kesalahannya, ia merasa ada harapan baru dalam dirinya. Meskipun hidupnya hancur, Joko tahu bahwa hanya dengan tobat dan mendekatkan diri kepada Tuhan, ia bisa menemukan ketenangan yang selama ini ia cari.